Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di akhir bulan Mei dan kita akan segera memasuki pertengahan tahun, ya, bulan ke-6. Nah, sudah setengah tahun berjalan kehidupan di tahun 2023. Tentunya ada banyak berkat yang Tuhan berikan dan kita rasakan, tapi juga ada banyak problem yang harus kita atasi dan kita belum selesaikan. Tapi tidak apa-apa, waktu terus berjalan, Tuhan akan tetap sama kita karena Dia tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari kita akan bersama membaca firman Tuhan dari surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 28. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk kami boleh bersyukur dalam selangkah demi selangkah kehidupan yang Engkau anugerahkan, dalam sukacita, dalam problematik, dalam kesusahan, Engkau tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu, biarlah kami juga tahu bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami umat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui firman-Mu kami akan semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Roh itu membantu dalam kelemahan kita supaya kita bisa berdoa seturut kehendak Tuhan. Karena ada banyak orang itu kalau berdoa cuma mencari kehendaknya sendiri, kepuasan pribadinya, dan kalaupun meminta dalam nama Tuhan seolah-olah Tuhan itu disuruh mengikuti keinginan kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan mari kita berdoa seturut pimpinan Tuhan. Roh akan membantu sehingga kita yang lemah ini boleh semakin memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa tekun berdoa dalam pimpinan Roh, maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Sebab Roh Allah itu bekerja atau ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya dan dikasihinya. Seperti apa prakteknya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang pemuda, dia itu pandai sekali, ya, lulus SMA, dia kepingin mengambil teknik sipil atau arsitek. Lalu dia daftar di beberapa perguruan tinggi, tapi ternyata tidak keterima. Nah, ini ya menarik dan aneh gitu ya. Nah, dia nggak keterima semua. Dia merasa terpukul, merasa malu, tetapi orang tuanya mengatakan enggak apa-apa, coba tahun depan. Tahun ini kamu ambil komputer atau apa, akhirnya anak itu nurut. Ya. Tahun berikutnya dia daftar lagi. Nah, ketika dia mau daftar, dia meminta pertolongan Tuhan, dia berdoa. Jadi yang pertama tujuannya tetap teknik sipil atau arsitek. Nah, yang kedua dia bisa pilih. Ya. Nah, dia bertanya, pilihan saya apa Tuhan? Saya tidak mau nganggur lagi begitu ya. Akhirnya dia mendapatkan kekuatan untuk memilih matematik, ya, bidang matematik. Dan ternyata ketika pengumuman yang diterima yang di matematik, yang di teknik arsitek dia gagal lagi, tapi dia diterima di matematik. Pada awalnya dia setengah hati masuk di situ, semester 1, semester 2. Ya, dia kuliah dengan hati berkeluh kesah, bertanya terus pada Tuhan, kenapa saya nggak boleh di arsitek gitu ya. Nah, tapi ketika semester ketiga, dia jumpa dengan seorang dosen. Dosennya ini masih
cukup muda, penampilannya masa kini, ya, ganteng, cara bicaranya menarik. Lalu dia menjelaskan bahwa matematik itu adalah ilmu yang menarik dan ini dan ini dan ini. Nah, pemuda tadi mulai tertarik. Dia melihat kesuksesan dosennya di bidang yang sama. Kenapa saya harus berkeluh kesah terus, bertanya terus pada Tuhan, kenapa saya nggak boleh di arsitek? Mungkin memang Tuhan sedang menentukan pilihan saya atau jalan hidup saya di sini. Akhirnya dia mulai bangkit, ya, mulai percaya diri, mulai bersyukur dalam iman, mulai rajin kuliah, dan akhirnya dia lulus dengan nilai yang sangat baik. Lalu apa yang harus dia lakukan? Nah, seperti yang dilakukan oleh dosennya, ya. Dosennya itu selain ngajar di perguruan tinggi, dia juga punya semacam sekolah kecil khusus untuk matematik. Baik anak yang kurang pandai maupun yang pandai untuk dilatih memasuki kelas-kelas atau tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Dan dikatakan muridnya tuh banyak sekali, dan dia sukses di situ. Lalu dia juga kepingin seperti itu. Akhirnya dia mulai merintis ya. Nah, satu hari setelah beberapa tahun dia sukses di bidangnya, dia jumpa dengan teman-temannya yang arsitek. Lalu sharing-sharing mengatakan, aduh sekarang susah deh jadi arsitek. Loh kenapa? Kan pembangunan jalan terus, macet, ekonomi susah seperti ini, ada rumah setengah jalan, ada yang baru fondasi aja, ada yang macam-macam. Orang tidak lagi mementingkan rumah kedua atau ketiganya dibangun, yang penting ke satu, lalu uang mereka bisa diputar untuk modal dulu. Nah, ketika mendengar berita itu, pemuda ini lalu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, sungguh aku bersyukur Engkau tahu yang terbaik untuk masa depanku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan karena itulah dia katakan, sungguh Allahku besar, Allah yang mengasihi, Allah yang menuntun, Allah yang menopang, Allah yang mengarahkan di dalam Yesus Kristus. Nah, pengakuan iman ini menjadikan pemuda itu kemudian mulai bangkit lagi dalam melayani Tuhan, ya, karena dia sadar dia sudah sukses secara ekonomi, tapi masih ogah-ogahan melayani Tuhan. Namun ketika dia tahu bahwa Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, maka dia mau belajar bersyukur dengan kembali membangkitkan imannya dan kemudian berjalan untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kadang-kadang di dalam doa kita meminta sesuatu yang seselera kita, semau kita. Tapi ketika apa yang kita harapkan tidak terkabulkan, kita kecewa dan marah, lalu kita susah untuk berbalik. Ya, belajarlah dari pemuda ini, bahwa pada akhirnya dia berkata, Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Nah, kalau saudara merasa dikasihi Tuhan, yakinlah Tuhan ikut bekerja mendatangkan kebaikan. Tetapi kita juga harus pahami, kasih Tuhan itu berbeda dengan pemahaman kasih kita. Kasih kita itu pengennya yang seneng-seneng, hidup keluarga baik, rukun, suami istri umur panjang, sehat terus, anak-anak sukses. Lah itu memang harapan semua orang, Kristen tidak Kristen juga begitu. Tetapi kita harus memahami bahwa Allah itu ikut bekerja mendatangkan kebaikan seturut kehendaknya. Ada keluarga-keluarga yang harus kehilangan pasangan di usia muda. Ya, COVID kemarin tuh berapa banyak korbannya. Tapi itu kalau dipasrahkan dalam rencana Tuhan, maka yang ditinggal itu juga akan punya harapan. Ya, ini masalah satu, bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena COVID, bisa apa saja. Ada keluarga-keluarga yang anak-anaknya yang sudah remaja, diharapkan bisa sukses, tiba-tiba harus meninggalkan kehidupan ini karena berbagai macam hal juga. Tentu orang tua patah semangat, orang tua syok, ya, orang tua kecewa dan sedih. Ada pasangan suami istri yang mungkin belum terlalu tua tetapi juga harus pergi dulu. Lalu yang ditinggal ini merasa tidak terima. Nah, itu adalah contoh-contoh dari harapan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi tidak berarti Tuhan itu tidak bekerja dalam kebaikan. Contohnya, ada orang yang setengah umur
dan dia sakit. Lalu dia berupaya dan kemudian dokter mengatakan ya kami hanya mencoba sebatas kami mampu. Tapi nyatanya memang dia bisa bertahan selama beberapa bulan. Setelah itu tidak bisa lagi. Nah, keluarganya kecewa dan marah. Kalau Tuhan sudah menolong beberapa bulan, kenapa Tuhan tidak pulihkan betul-betul? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan sehat? Dan seterusnya. Tetapi berjalannya waktu akhirnya mereka memahami bahwa ketika yang meninggal itu akan tetap bersama dengan mereka, maka keluarga itu tidak akan pernah mandiri. Selalu bergantung. Selalu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi ketika mereka harus belajar mandiri, belajar hidup tanpa orang yang mereka kasihi lagi, mereka menjadi lebih kuat. Mereka menjadi lebih baik. Dan mereka sadari bahwa Tuhan memang ikut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang dikasihi dan mengasihi Dia. Jadi problem apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Setiap orang tentu punya problem. Janganlah problem itu membawa kita kepada kekecewaan. Tetapi biarlah roh Tuhan menguatkan kita di dalam doa supaya kita tidak menjadi lemah. Tetapi dengan kekuatan roh kita semakin bersuka cita mendekatkan diri pada Tuhan di dalam doa dan memahami kehadirannya yang ikut serta mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Kalau kita bisa merasakan kekuatan roh Tuhan ada pada kita. Roh Kudus yang kemarin kita rayakan hari turunnya itu akan meneguhkan, menguatkan langkah kita untuk kita tetap merasa Roh Kuduslah yang menguatkan, meneguhkan langkah hidup kita untuk tetap kita percaya Allah selalu mendatangkan yang terbaik untuk kita semua. Kiranya firman ini menguatkan, meneguhkan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan pada kami melihat pekerjaan-Mu dalam diri kami, hari lepas sehari. Roh Kudus akan menolong kami, supaya kami senantiasa kuat dan teguh. Di dalam doa-doa kami yakin Engkau akan membuka jiwa kami, pengertian kami, untuk kami tahu ke arah mana Tuhan menolong, menopang, menuntun langkah hidup kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi